Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia? Pak Guru Adi doakan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Pak Guru Adi. Kali ini saya akan membahas tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal atau AKM part yang ketiga, yakni pelaksanaan AKM. Bagi Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia yang belum subscribe, Pak Guru Adi minta agar menekan tombol subscribe dari sekarang sebagai bentuk dukungan terhadap channel Inspirasi Pendidikan. Ya, langsung saja kita akan bahas part yang pertama, yakni peserta. Pertanyaan yang sering muncul adalah yang pertama, siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Jawabannya adalah peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD atau MI, kelas 5 maksimal 30 murid, jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang mengikuti AKM? Jawabannya adalah peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Pertanyaan yang ketiga, apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Jawabannya adalah ya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Pertanyaan yang keempat, bolehkah SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut dalam asesmen nasional? Jawabannya adalah tidak. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan di jenjang SD atau MI, jika jumlah murid kurang dari 30, maka semua murid akan menjadi responden. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penentuan murid yang akan mengikuti asesmen nasional? Jawabannya adalah, murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat memengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Jawabannya adalah tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik. Pertanyaan yang ketujuh, bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar asesmen kompetensi minimal untuk menguji kemampuan literasi? Jawabannya adalah tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian 3.2, yakni waktu pelaksanaan. Pertanyaan yang muncul adalah, kapan AKM akan dilaksanakan? Jawabannya adalah, direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP atau MTS, serta kelas 11 jenjang SMA atau MA, dan SMK akhir bulan Maret tahun 2021, sedangkan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus tahun 2021.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Jawabannya adalah, asesmen nasional terdiri atas yang pertama, AKM, yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk hari pertama, jenjang SD atau MI, tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasi selama 75 menit, sedangkan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS, SMA, SMK atau MA, tes literasi selama 90 menit, survei karakter selama 30 menit. Sedangkan pada hari kedua, tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Selanjutnya, kita melangkah kepada bagian 3.3, yakni teknis pelaksanaan AKM. Yang mana pada tahap ini adalah tahap sosialisasi dan uji coba. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Jawabannya adalah, uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme pelaksanaan asesmen nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Selain uji coba, Kemdikbud menyelenggarakan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberi kesempatan kepada murid untuk familiar dengan aplikasi serta ragam soal AKM. Selanjutnya kita melangkah ke bagian 3.3, yakni teknis pelaksanaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Jawabannya adalah, terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional, seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun secara umum, tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen nasional. Pertanyaan yang kedua, bagaimana aturan pelaksanaan di sekolah? Yakni pengawasan, pendanaan, pengaturan peserta setiap ruang. Jawabannya adalah, aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail di dalam prosedur operasional standar atau POS asesmen nasional. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Jawabannya adalah, Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut, semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Pertanyaan yang keempat, apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari 1 sesi? Dan berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Jawabannya adalah, setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat dan 165 menit untuk jenjang SMP atau SMA sederajat. Oleh karena itu, dalam 1 hari dapat diselenggarakan 3 sesi tes.
Pembagian waktu setiap sesi digambarkan pada tabel seperti berikut. Pertanyaan yang kelima, bisakah guru melakukan asesmen nasional atau survei lingkungan belajar dari rumah? Jawabannya adalah ya. Pengisian survei lingkungan belajar secara daring dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Pertanyaan keenam, apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Pertanyaan keenam, apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Jawabannya adalah tidak. Meskipun sebagian besar tahapan sama, tetapi proses pendataan di asesmen nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru. Pertanyaan yang ketujuh, pada saat UNBK ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain, apakah asesmen nasional juga dapat menerapkan hal yang sama? Jawabannya adalah, ketika pelaksanaan asesmen nasional, sekolah dapat menginduk ke sekolah lain yang kondisi infrastrukturnya lebih memadai. Namun, pelaporan hasil akan tetap dipisahkan untuk masing-masing satuan pendidikan. Pertanyaan ke-8, apakah persiapan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan ujian nasional seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Jawabannya adalah ya. Sistem aplikasi asesmen nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal, tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM, soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan keberfungsian infrastruktur sekolah, setup aplikasi, serta dukungan teknis selama pelaksanaan asesmen nasional. Pertanyaan ke-9, bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? Jawabannya adalah, AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang memerlukan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM, Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sebagai upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Selain itu, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman https://2.kemdikbud.go.id/AKM. Selanjutnya, kita melangkah pada bagian 3.3, yaitu teknis pelaksanaan, dalam hal ini sarana pendukung. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung pelaksanaan AKM kurang memadai? Jawabannya adalah, yang pertama, sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Yang kedua, sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi lain. Pertanyaan yang kedua, bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Jawabannya adalah ya. Aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam atau putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal.
Pertanyaan yang ketiga, karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual? Jawabannya adalah tidak. Ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu, pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil. Nah, demikianlah pembahasan Pak Guru Adi tentang tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal part 3, yakni pelaksanaan. Nah, jika Bapak Ibu guru hebat semua merasa konten ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada rekan-rekan pendidik se-Indonesia. Nah, selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Inspirasi Pendidikan lebih berkembang terus pada masa-masa yang akan datang. Demikian apa yang Pak Guru Adi bisa paparkan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat.